Go. Yoi. Minum dulu ah. Gimana Sam? Gimana Al? Baik lagi kita ya. Yoi. Ini berarti episode 4. Kemarin kita habis ngomongin soal perkampusan, organisasi mahasiswa. Oh iya, kan normal ya. Bener. Ya. Cuma kita belum tayangin. Ini kita syuting belum tayang. Oh iya, episode 3. Tadi banget baru ada yang nge-DM kita. Oh iya ya. Iya, Dia ngasih kelihatan feedback tuh, dia. Donatif kelihatan. Tadi si Woci ngasih lihat ke gua. Feedback ya, dia awalnya memuji lah. Dia suka sama apa yang kita obrolin. Terus Episode dia akhirnya ngasih berapa? opini juga. Enggak, dia belum tahu bahkan. Oh. Dia belum tahu fullnya. Dia cuma Oh. lihat klip-klip. Dia nanya ke kita, ada link fullnya nggak katanya. Dia kasih lama kita link YouTube-nya. Jadi kalau yang mau nonton full, nontonnya di YouTube. On YouTube. Itu masuk klip barusan. Masuk Klip ceritanya Iya, barusan. nanti kita buat promosi juga. Oke. Ya, dia ngomong lah soal pendapat dia dari apa yang kita bahas. Gitu-gitu bla bla bla. Cuman sebelum ke sana, mungkin next kita bahas opini dia. Oh boleh. Buat jadi bahan referensi kita. Benar. Jadi yang mau komen-komen juga boleh banget. Sok aja gitu. Yang mau nonton langsung juga boleh. Ini juga pada nonton tuh kan, hai. Santai aja ya. Ayo ngobrol aja. Kalau ada yang mau nimbrung boleh interupsi gitu, takutnya nggak setuju ya. Karena ribut kan ini gitu. Karena kita mau bahas soal perbandungan duniawi. Bandung, Anjay. barudak we. Iya. Oke. Bandung, dan mungkin kalau kita, karena kita pernah jadi penduduk Nangor beberapa tahun ke belakang. Iya. Kalau lu sih masih Enggak usah. Gua udah enggak. Iya. Udah enggak. Nah, satu hal yang pasti kita merasa, kalau gue sih melihatnya, kalau lu suka nonton film, banyak yang suka bilang Bandung adalah Gotham City. Iya. Karena dia gelap, banyak kriminalnya, parkir liar di mana-mana dan lain-lain. Tapi ada yang bilang juga Bandung tuh kota romantis gitu-gitu. Itu mah yang kebanyakan baca buku Dilan doang. Gara-gara Dilan doang. Iya. Cuman ya, Pidi Baik berhasil meromantisasi Ciwastra. Khusus Ciwastra. Iya, khususnya Ciwastra. Yang nggak bisa diromantisasi adalah Kopo. Lu ini orang-orang ada orang Kopo, nggak ada orang Kopo? Ini orang Kopo nah, nih. Itu. Dia ya, bukan gue ya. Enggak, sampai akhirnya udah dibahas juga. Kenapa ya? Biasanya kan kalau di TikTok tuh jadi bercandaan. Misalkan ada kontennya, komennya adalah mau deketin cewek, terus chatannya rumah di mana Kopo, aduh nggak jadi. Gitu banyak dia gitu konten-konten kayak gitu banyak. Pernah lu tapi? Siapa? Pernah apa? Pernah lihat kontennya? Lihat lewat juga buka dulu kan ya? Enggak, bukan. Iya. Gue juga enggak lah. Iya. Memang Kopo ini jadi pusat utama pembahasan yang pada akhirnya soal banjir. Iya. Dan macet. Banjir, macet. Bandung kan lagi hujan mulu ya? Lagi hujan mulu nih sekarang, dan banjir tuh udah jadi sahabat kita semua. Musuh gitu. bersama. Ini yang pada akhirnya jadi keresahan juga. Yang kita butuh pendapat juga sih, Sam. Untuk pada akhirnya lu deh gitu. Ya kan kita sama-sama orang Bandung ya. Ya. Jalur-jalur mana yang sangat lu hindari, tapi sebenarnya tidak bisa dihindari juga. Jadi lu hanya melewati itu udah pasti kesel aja. Oh, alun-alun lagi. Alun-alun. Kalau weekend juga. Kalau week pertama gini, alun-alun tuh emang gak macet. Gak macet, gak banjir. Tapi kalau sekali macet, buset Pak, lu sejam di situ bisa. Bahkan naik motor sekalipun ya. Makanya gue kalau ke atas, ke daerah utara, Ini tips and trick. Kalau lewat alun-alun, jangan ngambil sisi kanan. Karena itu yang pada ngobrol sama setan, yang setan-setan itu jangan lewat kanan. Iya. Bener. Tips and trick. Di situ tuh kan masalahnya banyak wisatawan yang bahkan jalannya tuh suka kurang ajar. Jalannya tuh bukan di trotoar, tapi jalannya udah ngambil jalan raya buat jalan umum, naik motor, naik mobil dan sebagainya. Dan sayangnya gue lihat kan biasa kalau lu sama anak kecil atau apa, kan anak kecil harusnya di paling sisi dalam kan. Iya. Ini ada yang di luar, ada yang kan bahaya. Mepet ke jalan rayanya. Mepet ke jalan raya kayak gitu itu agak khawatir sebenarnya. Kalau ke atas, tapi kalau ke bawah yang gue hindarin jujur tetap Kopo. Kopo ya. Tetap Kopo. Ininya sutanya yang menuju Kopo kan? Iya. Soekarno-Hatta yang menuju Kopo. Berarti yang bawah jembatan kan? Sekarang udah ada flyover. Iya. Tapi ini juga Soekarno-Hatta tuh sekarang sering banjir. Di mana? Di ini kalau
Kita nih ke arah Jatinangor. Oh, Gede Bage. Gede Bage. Yang gitu. Gua adalah saksi hidup berapa tahun melewati itu terus. Kan PP gua dulu. Mampus ya lu ya berarti. Ada satu momen nih, gua cerita. Dulu kan Abangda sering manggung dulu kan. Bangda. Hujan, jadi posisi itu udah hujan. Waktu itu masih dikasih bawa mobil. Karena hujan udah bawa mobil aja karena mau perform kan, takut gak keburu. Janjian, oke kita geladi jam 4 sore ya. Gue berangkat 2:30. Aman dong harusnya. Paling telat sejam dong di jalan. 3 jam gue di jalan. 3 jam? Karena banjir di Gede Bage. Oh lu mandek? Nggak jalan? Literally itu depan Cimol tempat drifting. Cimol udah kelelep. Serius? Jadi hanya jalur cepat yang bisa dipakai. Jalur lambat udah habis. Udah menggenang. Iya. Segini ada? Enggak maksudnya trotoar, tahu sih yang pembatas trotoar cepat segitu, udah kerendam. Jadi untuk jalan tuh udah susah. Pernah lagi gue malam-malam pulang, hujan, banjir full, sampai jalur cepat juga. Itu sampai semuanya, kalau mau maksain pulang, lewat tengahnya tau nggak? Yang banyak tanaman-tanaman, tanah-tanah, sekat antara jalur ke sini dan jalur ke sana. Naik dong berarti. Situ motor. Serius? Bener, literally. Mobil gimana? Nah, mobil gue nggak tahu deh. Di kanan banget kayaknya masih bisa yang berani. Iya. Kalau nggak muter harus lewat Sumarekon yang sana-sana. Kalau nggak. Ini tahun kapan? Yang malam 2024. Yang gue manggung bawa mobil 2023. Nih ya, sekarang tahun 2026. Itu lo 2023 udah kena banjir ya. Gue ngerasa dari gue lahir sampai hari ini banjir itu terus ada. Iya. Apalagi kita yang warga Bandung ya. Warga Bandung pasti sering lah ngerasain banjir. Kalau nggak banjir macet, kalau nggak macet jalan bolong. Karena ya banjir ya, eventually nggak genang dan sebagainya. Gue ngerti ini kenapa ya? Maksudnya kayak mungkin ada juga ketidakpedulian dari pejabat kitanya mungkin. Political will. Cuman nah kalau mau ini kita agak belokin lagi, sudah mulai mempertanyakan ke pejabat-pejabatnya. Yang gue ngerti kan dari tahun ke tahun juga atau setiap tahunnya pemilu, keresahan orang-orang Bandung kan sama. Ya banjir. Kemacetan, banjir, apalagi makin sini makin macet kita kan. Iya. Iya ngomongin macet, Bandung tuh udah lebih macet dibanding Jakarta. Iya sekarang nomor 1. Per 2000 awal tahun kan. Iya kacau banget sih itu. Gue sebagai warga Bandung yang selalu ngeluh kalau di Jakarta panas dan sebagainya, malu. Bener. Malu jujur. Karena kalau Jakarta sebenarnya memang kalau mau dihitung sih lebih macet Jakarta. Cuman karena mereka jalannya banyak alternatif. Gitu. Terus kan udah ini bertumpuk. Berlantai jalan tuh udah layering. Kayak di Cina tuh udah gitu tuh sekarang. Udah hampir semua daerahnya berlayering. Makanya kalau di Jakarta, lu buka Google Map tuh bahkan laki-laki nih ya yang dibilangnya tersesat. Masih tersesat. Gue setiap kesana sendiri pasti salah. Iya. Masih salah. Iya, sama. Ring road, pas ring road tuh, wah turunan keluar dari mana? Iya. Wah itu pusing Jakarta. Tapi gue ngerti kenapa Bandung nggak bisa kayak gitu ya, maksudnya. Tapi udah ada nggak sih yang jalan-jalan alternatif? Akhirnya kan hanya ini doang solusi ringannya dari zaman RK terus pindah ke Pak Odet, flyover banyak. Iya flyover ya. Itu doang sebenarnya. Cuman banyak juga nih. Gue bisa ngelis flyover yang tidak berguna sebenarnya. Yang sudah dibangun. Pertama, Antapani, yang Kiara Arta, sudah Kiara Arta. Oh, nggak guna? Nggak guna itu. Kenapa menurut lo? Satu, itu hanya satu arah. Terus, jadi kan, berarti itu jalan apa? Cicadasnya. Yang di tengah itu yang iya. Yang bagus sih, desainnya, ininya, dekornya. Karena, dari arah Cicadas ke Antapaninya, hanya dibuka di jam-jam tertentu. Oh. Nah, itu tuh aneh lah. Gue kan dulu kalau SD SMP kan selalu lewat sana. Zaman kita SD ke SMP kalau nggak salah, itu dibangun. Wah, repot. Macetnya kacau memang. Iya. Tapi gue juga mikir kayak, oke, ini untuk mungkin kepentingannya lebih mulia. Iya. Ternyata enggak. Yang makin parah apa? Yang datang dari arah Kircon, mau belok ke Antapani, jadi bottleneck. Karena kan dia nggak bisa naik. Iya. Kalau naik harus gini dulu muter dan nggak bisa, harus malah muter ke Cicadas. Oke, itu satu. Itu. Dua, yang di sebenarnya ini bukan nggak berguna, tapi nggak jadi. Yang mana? Bandara, arah ke bandara. Bukannya udah ya? Nggak tahu. Terakhir 2 kesana sih belum ada, belum jadi. Dan pun sekarang udah jadi. Komentar gue adalah itu prosesnya terlalu lama dan gila. Setahu gue kemarin terakhir gue lewat sana, jalan-jalan bawahnya masih hancur. Oh. Nah, gue nggak tahu tuh.
sekarang sudah seperti apa. Ketiga ada nggak? Nggak, udah. Yang paling berguna tuh Kircon, Binong, yang turunannya pabrik. Apa itu namanya? Garmen. Lu jarang nggak tuh? Jarang, gue kayaknya jarang. Bukan warga Bandung Timur nggak akan tahu. Itu mah gua tuh, arah gua tuh. Yang sebelum Kiara Arta kalau dari Soekarno-Hatta lah. Oh. Yang panjang, itu udah lama, udah jadul. Oh, tahu. Gue tahu. Itu cukup berguna menurut gua. Tapi ya, nah kalau lu tadi nanya, gue nanya balik. Menurut lu ada solusi-solusi apa yang sebenarnya bisa dilakukan atau lu denger apa nggak gitu? Upaya-upaya government. Lu udah English banget nih sekarang ya. Kan kita mau siap-siap ke Jaksel. Tapi gini, kalau ngomongin Bandung, orang Bandung tuh hari ini ngerasa kalau Bandung tuh masih spacey, masih banyak ruang-ruangnya. Tapi to be honest, sekarang lu ngeliat Bandung tuh udah crowded banget, udah padat gitu. Jalanan padat, kompleks sekarang udah makin padat. Belum lagi lahan-lahan bisnis dan lain sebagainya. Dan satu, tambah lagi, lu kemana-mana ada tukang parkir cuy. Nah, temen gue kalau misalnya di luar kota datang atau dari luar negeri datang gitu, keluhannya pasti. Keluhannya itu, ini kenapa dah tukang parkir kayak banyak banget. Nah. Dan kalau lu gak ngasih, marah. Iya. Naon sih? Selain tukang parkir, kalau di spot-spot wisata, pengamen. Oh iya, pengamen. Wah, 5 menit sekali. Iya. Dan kadang itu orang yang sama. Iya. Kita masih nongkrong di situ. Masih sama, iya. Beliin sih itu jujur. Atau enggak bahkan, fair to say gue bilang, ada yang menjual kesedihan. Kayak bawa anaknya, terus kayak ngasih amplop sama segala. Ya kan kita gimana gak kepanggil ya empatinya. Iya. Tapi at one point kita jadi mikir kayak, tapi kasihan juga gitu loh. Iya. Nah, akhirnya pemerintah ya, kalau khusus ya gue lihat, kalau tadi perihal kemacetan, banjir dan sebagainya, gue ngomongin banjir dulu deh. Banjir itu kan ada karena ruang penyerapan air kita kan jelek di Bandung. Drainasenya jelek gitu. Gue nggak ngomongin tentang selokan, gue nggak ngomongin tentang sungai, tapi gue ngomongin tentang ruang terbuka hijau, taman-taman, hutan atau apa gitu. Di Bandung sih emang nggak ada hutan ya, maksudnya hutan yang gitu. Cuman maksudnya taman ada, buatan RK kan banyak. Iya, which is good sebenarnya. Cuman kalau gue sempat lihat dari gue mata kuliah gue ya di kampus, RTH itu atau ruang terbuka hijau di tingkat kota atau kabupaten itu harusnya ada di angka 30%. Sementara Bandung itu cuma di angka terakhir ya 2026 itu ada di angka 22%. Masih kurang, ya. Masih kurang. Dan itu juga dibagi. Jadi kayak gini, dari 30% satu kota Bandungan ini dia 20%-nya itu buat taman, buat hutan, yang publik lah, yang bisa dipakai juga. Buat semua orang. Sedangkan 10%-nya lagi dari 30% ini itu buat di rumah masing-masing. Jadi lahan-lahan terbukanya, lahan sisa. Jadi seharusnya kita tuh punya himbauan dari pemerintah, rumah lu nih itu tuh harus ada tamannya. Harus ada ruang hijaunya. Karena ya selain buat ngelawan polusi, itu juga bagus buat ngatur suhu, terus penyerapan dan sebagainya. Tapi kalau gua tanya lagi, emang rumah kita semua, rumah masyarakat Bandung, emang ada space untuk itu ya? Kan gak semua orang. Bener. Akhirnya kita juga jadi bingung kalau dihimbau pemerintah. Lah gimana? Gua gak ada space. Tapi at the same time pemerintah juga punya target. Tapi lu selama ini pernah denger gak? Masalahnya gini, sebelum itu gua gak pernah denger. Jangankan ngomong RTH. Karena kita aja banyak yang sengketa di Bandung. Iya. Ya kan? Iya. Taman Sari. Iya. Di apa yang Dago kemarin? Dago Elos. Dago Elos. Banyak lah spot-spot yang bahkan jadi perdebatan gitu. Gesekan-gesekan. Semansa aja kemarin, SMA gede itu sama satu Bandung di Dago diributin soal lahan. Semansa udah kena juga kemarin. Nah itu yang jadinya pada akhirnya harus dipikirin. Jadi kitanya tuh mundur gitu loh keresahannya. Belum nyampe ke RTH gitu. Lahan kitanya aja masih nggak benar. Itu ngomongin lahan. Hal lain tadi kalau masih nyambung ke macet, Transumnya gimana? Wah, Transum kacau sih Pak. Ini ya gini ya, ini buat kalian yang hari ini warga Bandung sama masyarakat Jakarta, kan kita agak ini ya. Iya. Mau dari supporteran bola, mau dari apa, kita selalu comparing satu sama lain lah. Tapi kalau ngomongin bola, kita pede orang Bandung nih. Lagi hat-trick. Lagi kalau juara hat-trick. Tapi kalau ngomongin Transum, merot. Kalah jauh, Pak. Kalah jauh. Jujur gue naik KRL kayak orang kampung. Cuma pertama kali waktu itu. Gue waktu itu datang,
gue dicadain sama teman gue jadi Oke. ini kalau naik MRT atau KRL harus bawa apa ya? Teman gue nyeletuk, Imani aja nggak apa-apa. Berapa? Sekarang Imani udah nggak bisa. Terus apa? Harus pakai kakak. Kartu keluarga. Buset, mana gue bawa kartu? Percaya dulu, percaya. Orang kampung, orang Iya sih. Bandung. Padahal kita di Bandung ya. Iya. Bisa dibilang kota terbesar kedua lah di Indonesia. Iya. Maksudnya kita dekat dengan Jakarta. Ketemu Transum. Kampung. Jujur Kampung. sama. Tapi maksudnya ya akhirnya waktu gue belajar sebenarnya Transum tuh nggak apa kayak di MRT gitu-gitu. Complicated, tapi kalau lu belajar bentar bisa, gitu loh. Itu kita sebagai masyarakat. Tapi maksudnya kalau di Bandung, kenapa kayak gak bisa gitu loh? Ada Transum. Jadi bayang nggak, lu keluar rumah, kita kan biasa orang Bandung biasa nyalain motor atau nyalain mobil, panasin, terus berangkat. Ya kalau ini tinggal keluar, terus jalan kaki dikit, udah tinggal naik, gitu. Ya sayang aja sih menurut gue Bandung nggak bisa. Cuman sedikitnya. Bandung itu kenapa katanya nggak bisa ada transum kayak gitu, kereta cepat atau apapun itu, karena space. Bukan, Bandungnya, tanahnya Bandung. Katanya ya. Cuma kalau kembali ke sejarah memang secara geografis kan. Iya. Ya kenapa namanya Bandung? Karena kita bentuknya kayak bendungan, kayak Ujung Berung tuh paling bawah itu. Bener, Ujung Berung Gede Bage itu daerah-daerah paling rendah. Paling bawah. Makanya kalau banjir, iya. paling kena dulu. Kopo? Gua nggak tahu deh kalau Kopo memang. Tapi kan ya namanya mangkok, tidak mungkin bawahnya ini. Memang bentukannya kan secara sejarah kita memang bendungan kayak gitu. Transport tuh, Transum. Cuman kalau menurut gua salah satu problem juga kalau mau dieksekusi ide lu tadi soal kenapa kita nggak bisa kayak gitu kayak Jakarta, space-nya juga. Maksudnya kita di jalan kita tidak membesar, tapi volume kendaraan makin besar. Oh iya. Itu Gitu. kerasa. Dulu tuh orang-orang Jakarta biasa kalau malming atau apa weekend isengnya mainnya ke Bandung. Iya. Kalau nggak puncak Bandung, Jabodetabek lah, orang Jabodetabek pasti gitu kan. Iya. Nah sekarang mereka tetap masih ke sini, tapi mereka mungkin akhirnya merasakan hal yang sama. Apa? Kayak sama aja di Jakarta macet, di Bandung juga macet. Iya. Gitu. Makanya orang Jakarta, gue ngeliatnya udah jarang ke Bandung. Iya. Terus kemarin waktu lagi, kemarin tuh apa sebelum Lebaran? Waktu lagi Lebaran waktu lagi Lebaran, Idul Fitri, Jakarta tuh Pak, lu harus tahu kosongnya gila. Oh iya, pasti. Dan yang balik dari Jakarta itu bukan ke antar pulau atau antar kota yang jauh, tapi berapa persennya itu ke Bandung. Oh gitu. Iya, jadi kebayang nggak sebenarnya orang Jakarta yang let's say, ya karena Jakarta udah jadi kota global ya udah ya banyak lah isinya. Cuman banyaknya orang Bandung justru di situ. Karena ya orang Bandung merasa mungkin ekonominya lebih banyak chance-nya di situ. Itu permasalahan simpel sebenarnya. Dengan alasan dua menurut gue yang paling besar. Satu, kalau lihat Jakartanya ini, secara masalah paling gampang tuh kita compare kayak di Amerika. Amerika pusat pemerintahan dan pusat industrinya beda. Oh, beda kota. Betul. Pemerintahannya Washington, pusat industrinya New York. Oh. Kalau di kita kan dua-duanya di Jakarta. Iya. Nah itu juga jadi problem. Tapi jadi plusnya apa untuk Jakarta? UMR mereka paling tinggi. Iya. Nomor berapa paling tinggi? Iya. Tangsel kalau nggak salah gede juga, sama Karawang. Yang paling besar tuh. Itu tempat-tempat pabrik lah. Urbanisasinya untuk pekerjaan. Nah jadinya akhirnya mobilitasnya sangat tinggi. Karena pada akhirnya kalau nyebut warlock di Jakarta tuh sangat minim. Yang beneran real Betawi yang mudiknya malah ke Jakarta. Iya. Gitu. Jarang banget. Nah itu dua isu utamanya sebenarnya itu kalau gue sih melihatnya. Jadinya mobilitas masyarakatnya untuk mencapai kenaikan kelas secara horizontalnya tuh ya harus ke Jakarta. Itu jadi problem karena apa? UMR Bandung juga kecil. Iya. Ini gue menarik kalau ngomongin tentang UMR. Kalau gue tanya, lu sepakat atau tidak sepakat akan adanya UMR? Adanya UMR ya sepakat. Adanya UMR sepakat. Cuman bagaimana penghitungannya dan lain-lain, gue kan belum tahu banget tuh soal itu kenapa. Cuman ya harus ada pengkajian ulang atau lebih ke muhasabah diri lah. Kenapa kok UMR kita malah serasa kalau kita gajinya UMR pun nggak cukup hidup. Iya. Ini menarik karena gue kemarin habis nonton podcast Tempo. Oke. Bocor halus bukan Bocor halus. Sorry, dia entah podcast, entah infografis, entah apalah, gue lupa. Cuman intinya di situ dia menjelaskan kalau UMR hari ini itu sebenarnya tidak cukup gitu.
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini memang ngambil samplingnya di Jakarta. Oke. Karena kalau lu tanya orang Jakarta beda-beda. Oh iya sih benar. Ditanya, lu kalau misalnya mau hidup sejahtera di Jakarta butuh berapa? Ada yang bilang 8 juta. Tapi ditanya ke tukang jual cimol, butuh berapa? 6 juta cukup. Iya. Jadi beda-beda gitu kan. Tapi gue inget, sorry dikit. Gue jadi inget ada yang bikin tweet laki-laki apa? Mau nyari jodoh gajinya 3 juta. Mau nyari jodoh? Jadi dia memperkenalkan diri, saya ini gaji saya segini 3 juta, kalau nggak salah sekitar segituan. Ada yang reply, apa? Itu mah buat perawatan anjing saya sebulan. Insecure sih gue kalau denger kayak gitu. Ngeri nggak sih? Maksudnya mental sih itu. Itu pengalaman personal yang sebenarnya dirasakan oleh banyak orang. Iya. Ini bukan soal orangnya gitu ya, dengan segala hormat siapapun yang berkomentar ya itu mah silakan saja dibahas. Tapi ya itu yang terjadi gitu. Iya. Gaji kita sekian tuh bisa di-compare dengan hal yang ya tidak primer lah. Ya kira kan sekarang lu kalau mandang orang sekarang kan ngeliatnya dari kelas sosialnya pendapatan lu berapa dan sebagainya. Tapi itu UMR gimana? Nah makanya akhirnya ngomongin UMR, ada satu peneliti tentang ketenaga kerjaan. Dia ngomong kalau harusnya UMR itu bukan dipatok berdasarkan daerahnya itu konsumsi dan daya belinya kayak gimana. Oke. Tapi justru dorongannya adalah gimana ngeliat latar belakang pendidikan dia. Karena fun fact-nya ada. Ini kalian nih yang lagi S1, kalau kalian lagi S1 atau bahkan lagi D4, rata-rata sekarang itu kalau D4 atau S1, gaji kalian tuh hanya di angka 4,5 juta. Ini entry level nih. Entry level. Oh enggak, maksudnya semuanya. Oh, okay. Bukan entry level justru. Okay. Jadi rata-ratanya di angka 4,5 juta. Dengan kualifikasi D4 setara S1. Sekarang lu bayangin. Sekarang nih, ini kan banyak orang-orang kuliah juga di sini. S1, itu lu masuk kampus aja berapa duit? Iya. Kedua, lu bayar UKT mahal. Satu semester ya. Satu semesternya mahal. Tapi akhirnya gaji lu cuman segitu. Let's say, fair to say ya, kita harus bilang secara objektif. Jadi, ada satu penelitian yang dorong gitu. Kita harus melihat, memberikan gaji atau apa, atau upah, itu sesuai latar belakang pendidikan. Tapi bukan pendidikan formal doang. Tapi pendidikan non formal juga. Kayak contohnya lu ikut training apa, kursus yang ada sertifikatnya. Gitu. Nah kayak gitu. Nah sayangnya Al, menurut gua, hari ini di Bandung khususnya, pendidikan tuh masih, sad to say. Tapi kan Bandung kampusnya banyak. Itu, kita nggak bicara tentang kampus Al, justru angka paling besar untuk orang-orang gak melanjutkan ke kampus, itu sebenarnya kecil. Iya. Tapi justru orang-orang tuh putus pendidikannya, itu ketika SMP dan SMA. Bahkan satu Jawa Barat, Bandung kan ibu kota provinsi, tapi angka putus sekolahnya masih tinggi. Kota Bandung itu ke-19. Ya kelihatan dari ini aja. SMP negeri aja, udah sampai 50 berapa? Iya. SMA kayaknya nggak nyampe 30. Itu kan berarti kelihatan, berarti kan semakin tinggi semakin sedikit. Benar. Yang masuknya gitu, itu mah asumsi paling gampang gitu, analisis paling gampang tuh ternyata kayak gitu aja. Gitu. Cuma memang ya benar, kampus banyak tapi kayaknya peluang kerjanya nggak banyak. Oke, kalau ketenaga kerjaan, iya benar. Gue harus bilang peluang kerja kita tuh sebenarnya kalau banyak atau enggak gue nggak tahu datanya. Tapi mungkin ada. Tapi gajinya nggak sejahtera. Gajinya nggak fair gitu untuk dianya. Cuman gue nggak tahu datanya. Nggak, memang bener. Ini pengalaman pribadi gue secara empiris. Valid. Nyari kerja di Bandung. Dari mereka aja menawarkan di aplikasi-aplikasi gitu ya. Range gajinya memang di bawah UMR. 3 juta gitu. Iya, untuk yang mau kualifikasi sarjana atau SMA juga segitu, Pak. Nah, kadang kalau gue suka mix, coba pengen lihat Bandung dan Jabodetabek. Loncat. Jauh ya? Loncat. Mereka bahkan berani untuk nge-share range awalnya dari start from 4,5 juta. Bandung 2 juta masih ada. Iya. Nah, maksud gue itu juga yang pada akhirnya kenapa kok kita nggak bisa menaikkan itu sih gitu. Padahal secara daya pemasukan menurut gue Bandung tinggi juga kok. Toh kita disebut Paris Van Java kan karena kita nilai pariwisatanya cukup tinggi. Iya ya, tapi Bandung tuh banyak tempat wisata loh sebenarnya pikir-pikir. Maksudnya Bandung tuh bukan kotanya, ada Lembang. Iya betul. Daerah-daerah pinggirannya juga memang. Dan beberapa kabupaten kayak sekarang Kota Mandiri Cimahi nih. Industrinya kan banyak juga. Iya. Pabrik-pabrik di beberapa kabupaten banyak juga. Memang akhirnya mungkin pada akhirnya pemasukannya jadi beda. Iya. Kabupaten dan kota jadi terpisah gitu kan.
Cuman kota Bandungnya sendiri sebagai Bandung nih menurut gua, nah itu kalau kita ngomong kelebihan kita adalah pariwisata, kayaknya kelemahan kita adalah tidak berhasil memaksimalisasi si pariwisata ini sebagai perputaran ekonomi yang lebih baik di masyarakatnya. Iya. Itu juga hampir terjadi sama kayak di Bali, sayang. Kenapa di Bali? Soal reklamasi dan lain-lain. Pernah denger nggak? Kayak si Jering, seakan jadi ID. Iya. Kan dia aktivis banget tuh di Balinya. Karena itu. Sekarang Bali digerusnya siapa? Owner-owner tanah, owner-owner usaha. Iya. Orang luar. Bule-bule yang bahkan secara aturan pajak juga masih gini. Iya. Itu tegus banget. Gitu. Untung Bandung belum sampai sana. Jangan sih. Jangan. Satu jangan. Tapi kalau nggak mau begitu, ya apa solusinya loh? Iya. Itu yang harus mulai kita tanyakan maksudnya. Tapi ini, sorry tadi. Di awal kan lu sempat mention Gotham City ya? Ya. Ini jadi menarik karena mungkin akhirnya banyak orang yang cenderung tidak mau berinvestasi di Bandung karena banyak premanisme. Iya. Keamanannya. Iya, benar. Mulai dari gangster-gangster, kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang cenderung suka ngambil duit gitu-gitu. Menurut gue itu nggak produktif sama sekali. Bahasa-bahasa jatah keamanan. Wah, itu mah gua dengan keluarga gua pernah mengalami sendiri. Oh iya? Iya. Dulu zaman gua SD, setiap hari Minggu biasanya suka ada kayak pasar kaget. Iya. Sobat Minggu pagi. Ada itu yang keliling. Ada yang kadang pendekatannya baik. Oh iya. Pengen kayak CS-an gitu sama yang jualan. Ada juga yang dalam keadaan mabuk lah, apalah. Ya ini ironi lah. Iya. Cuman gini, kalau gue ya secara pribadi belajar sosiologi juga, gue tidak bisa menyalahkan langsung ke individunya atau kelompok-kelompok yang melakukan itu. Karena pada akhirnya pertanyaannya balik lagi, berarti mereka tidak tertampung. Gitu loh, SDM kita itu tidak tertampung untuk bekerja secara layak. Oh iya, valid. Jadinya kaburnya kayak yang gitu. Bener. Jatah preman lah sebutannya, Iya. atau apalah. Itu yang konten-konten si siapa tuh? Siapa ya? Stand up dia suka bikin, kita mau warga lokal Pak. Tahu nggak yang konten yang dia suka apos. Yang suka pura-pura jadi warlock, kalau misalnya ada yang buka usaha baru, ada duit. Sampai dikontenin gitu loh. Karena saking udah resah banget. Ini sebenarnya nggak hanya di Bandung ya, memang. Tapi ya Bandung salah satu yang paling kacau juga soal itu gitu. Makanya parkir liar gitu-gitu tuh jadi kayak hal yang kalau kita mau buka usaha nih, udah aja kita pasrah. Terima aja begitu. Iya. Lu harus spare beberapa buat kayak gitu. Iya, jadi parkir liar, premanisme dan lain-lain tuh gua tidak bisa pada akhirnya full menyalahkan orang-orang yang melakukan itu gitu. Tapi sorry, gue tuh mau nge-highlight satu hal. Ini mungkin jadi rahasia publik. Tapi daripada akhirnya ada premanisme, organisasi-organisasi yang kayak gitu yang meras ya dalam tanda kutip. Pertanyaan gue kan tadi, kalau ada ruang untuk keamanan, lalu yang menjamin keamanan kita tuh siapa seharusnya? Nah, itu mah balik lagi ke musuh lu. Musuh gua. Nggak, maksudnya berwarna apa? Coklat. Tapi iya benar, maksudnya ruang keamanan. Emang lu menjauhkan gua dari apa? Bahaya apa gitu loh. Sedangkan seharusnya kita itu memang sudah diberikan satu keamanan gitu loh sama pemerintah, khususnya aparat-aparat keamanan, penegak hukum gitu. Nah, akhirnya kita masuk juga. Kalau kita ngomongin tadi ada konflik tanah, sengketa ya di Bandung, terus organisasi masyarakat kayak gitu. Gue jadi punya pemikiran, apakah konflik ini tuh sengaja dirawat gitu loh. Oke. Untuk orang-orang yang mau melanggengkan kekuasaannya atau punya kepentingan pribadi atau apa. Jadi jangan heran Bandung nggak maju-maju kalau kayak gini. Gitu. Tapi selain bahasnya dirawat, si konflik-konflik ini, yang dirawat adalah kepentingan perseorangannya. Oh iya jelas. Gue nyebut statement gini aja, tapi gak usah dilanjutin. Kan banyak lahan-lahan TNI sekarang yang jadi usaha. Kan kalau mau diomongin lagi, coba kalau di lahan-lahan seperti itu, ada nggak pungli? Ada nggak? Berani nggak ada tukang parkir? Pertanyaan gue sih, itu bagi-bagi jatah apa gimana? Iya. Gak usah dijawab. Iya, nggak usah. Biar yang jawab mereka aja. Di kolom komen aja boleh dijawab pengalaman mereka kalau ada. Mau sebut seragamnya silahkan ya, kita mah kan. Iya. Sama aja kayak Edo. Apa? Ya kan yang punya tempat kita ini. Iya. Ada juga kontrak-kontrak tertentu dengan pasti pihak-pihak begitu kan gitu. Ya kira tadi lu buka bisnis lu harus punya resiko untuk bayar kayak gitu. Uang tidak tertulis tuh. Iya, benar. Yang bawa proposal kalau Agustusan atau apa ya. Balik lagi tadi ironinya, kalau gue sih tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakatnya gitu. Tapi harus ada juga
poin bahwa ya yang harusnya mikirin itu ya pemerintah gitu. Nggak bisa akhirnya pertarungannya di antara masyarakat gitu. Iya. Usahanya masyarakat lokal, yang nagih-nagihin dia kan masyarakat lokal. Gitu. Iya. Nah itunya tuh nggak ketemu gitu loh si padunya ini. Nah harusnya yang hadir siapa? Yang jadi penengahan kita sama-sama tahu gitu. Apa bisa jadi ya karena orang Bandung ini kan terkenal someah. Oke. Terkenal punten gitu. Iya. Ya jadi kita nggak kasih keras gitu loh. Gampang dijajah lah gitu jadinya. Iya gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau mau dibahas soal nilai budaya sih banyak juga kesalahpahaman soal itu. Itu misdefinisi, maksudnya sekarang kalau digituin logikanya ya gampang aja, nggak mungkin Sunda punya kerajaan, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah nasional kita. Pajajaran kan sangat luas, benar, sampai jadi nama kampus. Iya. Berarti kan dia punya hal yang sangat tinggi di situ. Dia punya budi pekerti yang sangat-sangat besar. Jadi kalau ngomongin, kalau itu akhirnya jadi justifikasi bahwa kita jadi selalu lemah, sebenarnya Indonesia juga punya hal yang sama kan, karena kita dianggap moralnya sangat baik, sopan santunnya tinggi. Ya poinnya adalah, lu kalau mau mempelajari atau mempraktikkan suatu nilai, baik itu adat, budaya, nilai-nilai nasional, jangan tebang pilih. Oh iya. Agama juga. Iya. Jangan nyari yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadinya ngomonginnya kita tuh masyarakat beragama harus tertib, harus patuh, harus ikut sama pemimpin kita. Ya nggak begitu juga. Iya. Jangan lupakan ayat-ayat yang lu harus melawan ketika ditindas. Dan itu tuh ada gitu loh. Di Sunda pun sama. Benar. Gitu. Jadi kalau mau ngomongin karena Bandung ibu kota Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Sunda, nggak bisa kita bilang bahwa karena kita someah, sopan santun, anaknya gampang nunduk, gitu, punten dan lain-lain. Moral itu bahasa tubuh, gitu. Gerak-gerik kita sopan. Tapi ketika kita berbicara, kita berdiskusi, kita berdebat, ya tidak ada batasan situ. Gitu loh. Menurut gua norma tuh gugur kan. Sopan santun tuh gugur ketika kita berdiskusi. Ya. Itu. Jadi kalau ngomongin soal nilai dan budaya, cari lagi deh. Gitu. Soal bagaimana pada akhirnya orang-orang Sunda pun berjuang melawan ketidakadilan. Gitu. Ya kita punya Dewi Sartika. Benar. Itu salah satu contoh yang paling mulia deh gitu. Banyak lah contoh-contohnya gitu. Perlawanan-perlawanan yang pada akhirnya dilakukan juga oleh orang Sunda gitu terhadap ketidakadilan. Karena gini ya, dorongan pertanyaan gue adalah banyak yang ngomong, tuh kan emang jelas kenapa orang Sunda tuh gak bakal bisa jadi presiden, udah ngalah terus. Nah kayak gitu-gitu tuh akhirnya. Tapi tepatnya adalah yang presiden pasti Jawa. Nah kalau itu, nih. Tapi bener kan? Iya itu sejarahnya. Itu valid. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin kenapa orang Sunda khususnya itu jarang menempati posisi-posisi yang harus melewati kompetisi sulit, ya gitu. Sebenarnya bukan karena itu, tapi kalau ngomongin tentang presiden, bos, Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya kan populasinya besar dan ya mereka sudah punya nilai budaya sendiri dan itu militansinya. Itu secara studi antropologis memang terbukti. Benar. Bukan soal kita rasis, tapi memang ya Jawa paling banyak ya wajar gitu. Iya. Apalagi karakter pemimpinnya masih populis. Benar. Pasti begitu. Lanjut. Tapi ya kalau itu kita ngomongin tentang nilai dan budaya, tapi ini gue mau nanya tentang kebandungannya lagi. Oke. Jadi kalau gue tanya nih ya, lu sebagai orang Bandung asli, kalau misalnya ada orang lain mau pindah ke Bandung, apa yang bakal lu bilang jangan? Kenapa jangan? Gitu? Oh, warningnya gitu ketika lu ke Bandung. Jangan banyak klakson di lampu merah. Itu satu yang pertama. Sumpah, budaya itu tuh paling gua apresiasi di Bandung. Iya. Wah, ke Jakarta hijau baru setengah detik. Wah, kacau. Kacau. Iya. Di Bandung, gua berani loh. Misalkan baru setengah detik nih, hijau ada yang ngelakson, gua berani wae. Mereka mana tuh, Pasti gua gituin. Iya. Maksudnya seburu-buru apa sih lu? Gitu. Oh, atau enggak biasa gini. Misalnya ente klakson itu. Mangkat wae di kamari. Gitu. Iya. Jadi bener. Itu pasti budaya itu yang pada akhirnya gue sangat apresiasi. Jadi kalau satu itu warning, jangan banyak klakson di lampu merah Bandung. Iya. Ketara banget tuh lu bukan orang Bandungnya. Bener. Ya mungkin kalau situasi tertentu mah ya gue juga ngerti ya, kayak yang emergensi dan lain-lain. Tapi apa ya? Oh, gue rasa ini sih, justru warningnya bukan buat orang luarnya. Oh, orang Bandungnya harus punya percaya diri yang lebih tinggi. Percaya diri? Iya, self confident. Tadi sebenarnya nyambung sama soal doktrin-doktrin budaya tadi. Ketika kita dibilang someah, jadinya kan seolah-olah
terbiasa ditindas. Mentality. Iya, sopan santun tuh bukan jadi bentuk mental yang terbiasa ditindas gitu. Balik lagi tadi jangan disalahartikan gitu loh. Dia kita baik kepada sesama itu bukan berarti kita tidak bisa melawan terhadap kejahatan atau ketidakadilan. Nah itu jadi orang Bandungnya harus lebih percaya diri. Gini aja paling gampang tuh soal penggunaan bahasa. Ya kayak kita sekarang, kita orang Bandung, tapi kita bikin podcast buat lu. Iya. Nggak aing maneh. Iya. Gitu. Komedian kayak Sule atau siapa, artis-artis naik ke Jakarta, kan jadi gua lu nggak ikut ngomong Sunda. Gitu. Tapi maksud lu berarti kalau orang Bandung berangkat keluar atau kemana baik lagi merantau gitu. Apakah si nilai budayanya itu harus dibawa sampai segitunya? Satu, barrier adalah nasionalisme kan. Gue lanjutin dulu statement gue yang tadi. Kita bandingin, kita compare. Coba orang Jawa. Di Bandung, ini bukan soal rasis, justru gue mengapresiasi rasa percaya dirinya orang Jawa. Klarifikasi dulu. Karena gini. Takut respon. Iya, itu agak bahaya tuh soalnya. Nanti dianggapnya gimana. Iya. Orang Jawa, dimanapun, ketemu sama orang Jawa, langsung ngomong bahasa Jawa. Oh iya. Saya Mas. Iya, langsung. Orang Bandung atau orang Sunda, ketemu di tempat perantauan, ngomongnya tetap bahasa Indonesia, guys. Iya. Itu kan hal-hal yang hilang. Gitu loh. Itu nilai-nilai cara kita memperhatikan budaya, dan itu kan tidak radikal. Iya. Ya apa salahnya ngomong bahasa Sunda, ngomong bahasa ibu kita, mother tongue kita, nggak masalah. Iya. Sepakat gue di situnya. Jadi untuk memulai, untuk warning, itu tidak ada warning untuk orang luarnya, tapi orang kitanya gitu loh. Orang Bandungnya ya. Iya gitu loh. Kalau lu tidak mau dijajah, lu tidak mau nilai budaya lu hilang, jangan membiasain kayak soal kita kemarin kalau ribut sama negara tetangga, kalau negara nih sama Malaysia misalkan, ngeklaim angklung, ngeklaim batik, baru rame ribut. Oh iya. Ngeklaim wayang. Coba umuran kita berapa banyak yang nonton wayang? Umuran kita berapa banyak yang benar-benar paham soal batik, jadi pengrajin batik. Tapi kalau di Malaysia mengklaim baru rame. Ya, di situ gue sepakat. Akhirnya itu nasionalisme semu. Betul, balik lagi pemerintah juga harus turun tangan akan hal itu. Iya. Gitu. Budaya kan angkatan berapa? Ketiga ya? Apa pertahanan negara keberapa? Budaya tuh? Aduh, ketiga kalau nggak salah, tahu gua tuh. Jadi senjata, pangan, budaya. Jadi tingkatannya tuh itu. Nah, jangan dilupakan. Oh iya. Gitu. Biasakan juga gitu. Untuk pada akhirnya ya dialognya dimulailah dengan bahasa-bahasa sendiri. Mulai dengan kayak semacam segampang gini, Sam. Lu pengen diapresiasi kultur lu, tidak harus selalu dengan apa yang lu pakai gitu. Lu tidak harus selalu datang ke conference internasional pakai batik, pakai kebaya dan lain-lain. Contoh dari moral lu aja. Jadi jadilah pribadi yang lebih baik, yang sudah diatur oleh mau referensi agama lu, referensi budaya lu, tradisi lu, untuk merepresentasikan gitu. Iya. Pada akhirnya dia akan respect. Oh, orang Sunda mah gini ya orangnya. Bener. Gitu. Orang Jawa mah gini ya orangnya. Nah itu kan maksudnya diversity kita itu kan yang mau kita angkat gitu. Toh pada akhirnya kita tidak menghapus budaya kan? Iya. Bineka Tunggal Ika. Bener. Gitu maksudnya. Balik lagi tadi menurut gua, ya yang harus punya intervensi lebih banyak pemerintah akan hal itu. Gitu. Ya wadahilah orang-orang ini. Gitu. Jadinya hanya tadi kalau lu ngomong semu, nasionalitas semu, ya sama kayak kita diwajibin setiap hari Rabu pakai pangsi. Tapi ditanamkan nilainya kenapa pangsi itu bagus, kenapa pangsi itu jadi seragam khas Sunda. Kayak gini aja, gue kasih fun fact sedikit sama lu. Lu tahu nggak senjata yang katanya disebutnya senjata orang Jawa Barat apa? Kujang. Sekarang logika, tahu kan bentuk kujang? Tahu. Lu pernah pakai itu bisa nggak? Agak sih. Itu tumpul nggak sih, itu kayak tumpul gitu? Bukan tumpul begini. Iya. Arit. Jadinya apa? Arit terus kebalik. Gua nggak tahu. Tapi coba cari sejarahnya. Di mana orang Sunda perang pakai kujang? Zaman mana? Nggak ada. Gue berani bilang nggak ada. Coba kalau ada, coba gue pengen tahu referensi dari mana. Berarti itu tuh untuk kiasan? Bukan. Buat ngarit sawah. Oh. Kan kebalik begini. Kan bagus kalau mau. Iya. Atau buka jalur di hutan. Itu kan bagus. Fungsinya. Itu tuh secara fungsi, secara nilai filosofis. Lu tahu nggak kujang itu singkatan? Ya itu. Tapi lu tahu nggak itu singkatan? Nggak tahu kan? Enggak. Kujang itu singkatan. Kuku panjang. Bukan. Bagus tuh. Singkatannya filosofis itu kuku panjang. Ya apa? Terus kujang itu singkatannya kuku Kanujanggi. Oh, kece. Berarti tuh gua. Ini gua tahu dari teman SMA gua. Ilmu. Yang masih mendalami silat. Kujang itu singkatan dari kuku Kanujanggi.
Oh, artinya translate. Ya kokoh terhadap pendirian, terhadap janji kita gitu loh. Orang yang jangan ingkar lah gitu secara bahasanya. Itu aja kan orang nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak lu mau masuk ke dalam-dalam lah gitu. Iya. Orang ngomong sila asuh, emang ngerti apa itu? Iya. Kalau mau dibedah. Sama aja kayak kita Pancasila kan apal ya, karena sering upacara. Tapi nilai-nilai pendalamannya yang pada tahu. Iya. Dari 5 sila tersebut gitu. Nah jadi jangan hanya membiasakan untuk hafal, tapi biasakan untuk paham. Nah itu yang menurut gua tuh masih banyak gagalnya di pemerintah. Iya. Kita seringnya dorongnya apalin ini, apalin itu, tapi bukan pahami ini, pahami itu. Iya. Gitu. Kita tahu dari awal reboisasi itu apa definisinya, terasering itu apa, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus melakukan itu. Iya. Nah jadi itu yang banyak loss yang menurut gua sih di situ. Nah jadi gini Al, gue sebagai orang asli Bandung, gue udah hidup di Bandung total 23 tahun. Berarti 23 tahun gue di Bandung, sudah banyak pergantian kepemimpinan, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, ya gitu-gitulah. Pemerintah udah ganti, masyarakatnya juga sudah beregenerasi. Tapi kenapa kayak hari ini Bandung itu masih sama-sama aja? Itu jujur ngebuat gue resah gitu. Ya tata letak-letaknya, tata letak kotanya masih sama aja. Hiasan-hiasan kanan kirinya masih sama aja. Malah makin padat, makin sumpek. Dan akhirnya gue pribadi jadi mempertanyakan, apakah Bandung itu masih cocok gak sih buat gue yang pengen slow living gitu? Karena kan Bandung banyak orang buat slow living ya gitu. Nah, dengan segala problematika, mulai dari sisi pendidikan, ekonomi, premanisme, yang tadi dibilang nilai dan budaya sekali, infrastruktur. Ini kita harus gimana gitu buat Bandung menurut lo? Permasalahan struktural harus dijawab dengan struktural juga ya kan, pasti. Iya. Gitu. Karena ini yang basicnya banget harus dipahami itu dulu. Kita nggak bisa kasih solusi simple dalam permasalahan yang ribet. Gitu. Tapi kalau solusinya terus-terusan dilemparinnya ke masyarakat lagi, ya nggak akan bisa. Gitu loh. Masyarakat masih pusing sama perutnya sendiri. Iya. Masyarakat masih pusing, mereka tidak punya tabungan buat bulan depan, gitu kan, sama hutangnya ke belakang. Belum lagi banyak sandwich generation dan lain-lain. Iya itu. Jadi problemnya selalu sama kalau menurut gua. Gitu. Salahnya di siapa ya? Di pemerintah. Udah gampang. Di situ gitu. Terus ya. Kalau mau diruntutin terus, selalu ada. Kenapa akhirnya yang gagal itu pemerintah? Kenapa gue berani bilang gini? Toh kita kan udah nyebut kita negara demokrasi. Dari awal kita ngomongin itu. Negara demokrasi katanya gitu. Lu dipilih, diamanatkan dengan grand design yang lu punya, dengan buku yang lu buat, visi misi lu dan lain-lain. Ya jalankan. Gitu. Kalau kita mau ngomongin nilai budaya, nilai agama atau nilai tradisi adat dan lain-lain, ya kita mau mempraktikkan ini. Kalau masyarakat atau hanya masyarakat yang mempraktikannya, ya terbatas. Gitu. Kapasitas kita hanya di kehidupan sehari-hari. Yang memang lingkupnya kita. Gitu. Sementara hal-hal yang lebih besar, lebih luas, kayak tadi membiasakan hafal, bukan membiasakan paham, bukan hanya hafal. Emang bisa dari kita, gitu. Orang tua kan berapa tahun menitipkan anaknya ke pendidikan, ke sekolah-sekolah. Sementara sekolah itu siapa yang menampung? Iya. Oke, kalau swasta, tapi swasta juga kurikulumnya siapa yang bikin? Iya. Kan tetap harus ikut sama siapa? Pemerintah lagi. Iya. Gue mau mengapresiasi memang secara budaya lokal Sunda atau Jawa Barat sih tidak sekalah itu, gitu. Memang kita masih kuat lah, cukup kuat secara dialog. Masih sekarang banyaknya orang Sunda yang umuran kita juga cuma ngerti omongan kasarnya kan. Iya. Tapi itu mah perdebatan lebih panjang lagi lah. Tapi intinya menurut gue, ya kalau mau mengintervensi, jangan intervensi soal demo doang. Jangan intervensi soal keresahan orang doang. Iya. Dikit-dikit dilaporin. Gitu. Terus laporan-laporan dari warga, keluhan-keluhan dari warga soal ekonomi tadi, infrastruktur, budaya dan lain-lainnya, kenapa nggak diwaro-waro? Iya. Itu aja sih gitu. Siapapun wali kotanya gitu ya. Karena wali kota kita juga banyak kan artis. Oh, call out Bandung. Iya. Bandung rata-rata harus yang seleb-seleb gitu. Iya. Karena itu pendidikan politik ke masyarakat mungkin. Nah itu balik lagi. Salah siapa? Salah pemerintah. Habis ini kita mau review AI. Oke. Sekarang kita masuk lagi seperti biasa di sesi 2 Oslopod review AI. Langsung SM. Karena ngomongin perbandungan nih.
Bandung kan terkenal juga sering mencetak selebriti-selebriti atau nama-nama tokoh terkenal. Iya. Prom pertama. Yang pertama, Siapakah yang lebih terkenal? siapakah yang Lebih terkenal. lebih terkenal, Koma. Dilan, Dilan sebentar. Dilan atau atau M. Farhan. M. Farhan. Ini M. Farhan siapa nih? Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung. Penyiar radio juga. Bapaknya Milea juga. Iya, main Dilan juga. Main kan? Dilan Nah, juga. coba kita lihat. Iya, coba Lebih ya. terkenal Dilannya apa bapaknya Milea? Wih, ada nih. Jawabannya gimana tuh? Kalau bicara lebih terkenal, jawabannya cukup jelas. Buset, statement. Siapa ya? Dilan Wih. jauh lebih populer secara luas dibandingkan M. Farhan. Karena Dilan punya taman. Ada Taman Dilan di Bandung. Emang ada? Jadi nggak tahu dia. Ada, cari Taman Dilan. Kalau nggak salah jadi ada kafe juga di situ. Bohong nih. Sumpah. Lu nggak tahu? Nggak tahu gua. Dibikin akhir-akhir RK tuh setelah bikin banyak Taman Dilan salah satunya dibikin juga. Warung BM. Itu sempet Bukan. enggak, The Real dibikin Taman Dilan. Namanya Taman Dilan. Taman Dilan. Oh. Jauh tapi daerah atas kalau nggak salah seingat. Nah, ini dia ngejelasin kenapa. Dilan adalah tokoh fiksi dari novel dan film Dilan 1990 yang meledak secara nasional. Penontonnya jutaan, dialognya viral, yang rindu ini berat. Aku belum mencintaimu. Aku mencintaimu. Nah, ini M. Farhan dikenal juga sebagai presenter, penyiar radio, dan juga politisi, terutama di Bandung dan tingkat nasional. Iya. Tapi jangkauan popularitasnya lebih terbatas dibanding fenomena pop culture seperti Dilan. Singkatnya, Dilan sama dengan ikon pop culture nasional, M. Farhan sama dengan figur publik nyata, tapi niche dan segmentasinya lebih spesifik. Enggak, padahal harusnya M. Farhan punya kesempatan lebih Iya, luas untuk iya. memperbesar nama dia sendiri. Wali kota, Iya. presenter, Iya. pemain film, Portofolionya banyak lah gitu Melawak. kan. Kenapa melawak saat kebijakan. jangan gila jangan. Tapi dia pernah gue pernah nonton dia ini. Pembawaannya komedi kali kalau ngobrol. Iya. Benar gitu itu kan. benar. Dia pernah di roasting habis-habisan sama stand up komedian waktu itu ada. Oh, ada acara yang gitu. Suci datang nge-roasting Farhan habis-habisan. Oh, oke. Ada waktu itu roastingnya gini. Kenapa ya ini wali kota Bandung sama gubernur Jabar kayak gak romantis gitu? Diam. Gak ketawa? Nggak ketawa. Ya, karena emang kan hubungan ya kita tahu lah. Itu Ciamplas, Ciwok. Karena kan emang nggak perlu romantis. Kan hubungannya tidak harus Iya. begitu. Yang penting padu aja sama-sama membangun Bandung dan Jawa Barat. Wih, Guys. ceritanya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ya, langsung aja ya. Ini, karena tadi kita udah nyebut daerah-daerah juga. Ada enggak? Ada atau tidak daerah yang lebih menyedihkan dari Kopo? Enggak, ini kan kita FOMO aja, gue mah FOMO, banyak yang bahas Kopo soalnya. Ini kalau ada orang Kopo yang nonton, Dia juga menyedihkan pasti hidupnya. Karena tinggal di Kopo. Gue berani share experience. Orang Kopo mending share experience. Coba kasih tahu kebahagiaan apa yang kalian dapatkan karena kalian tinggal di Kopo. Kalau ada sih gue salut. ingat ya, tapi kan ini kita bertanya bukan Iya, memberikan bertanya. pernyataan. Iya. Orang Kopo Enggak, saya enggak apa, Kopo menyedihkan. Al. Coba dulu. Al Sarjinan Coba dulu, namanya. makanya. Oh iya. Ada atau tidak daerah yang lebih menyedihkan Iya. dari Kopo. Kopo? Wah, ini kalau disebut nama lagi kita nyenggol banyak orang Al masalahnya. Bubar Rasul. Enggak, orang Kopo Oh, iya. juga sering merosting dirinya sendiri. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke. Gue juga punya saudara di Kopo kayaknya. Ada. Dan cukup banyak. Ada disebut nggak? Tapi cara melihatnya perlu diluruskan dulu. AI sekalipun aja ada klasifikasinya. Menyedihkan itu relatif. Buset, bukan Dilan aja lu. Kalau yang kau maksud kualitas hidup, kemiskinan, akses layanan, infrastruktur, maka banyak daerah di Indonesia yang kondisinya jauh lebih berat dibandingkan Kopo. Contoh nggak? Takut gua Oh, disebutin contoh. disebutin. Nah, apa sebutin aja? AI ya, ini AI ya, sekali Jawaban. lagi ya, AI. Jawaban riset. Contoh yang sering dijadikan gambaran. Yang pertama, wilayah pedalaman Papua. Oke. Oke. Ya ini benar bukti ketidakmerataan kita pembangunan negara. Objektif ya, kita objektif ya. Yang kedua, daerah terpencil di NTT. Oke. Misalnya Sumba Timur. Karena ini dia jelasin juga masalahnya apa aja, kayak masalah air bersih, stunting, dan sebagainya.
Terus yang ketiga, wilayah perbatasan seperti Kabupaten Malinau. Ini infrastruktur, agak merata dan sebagainya. Nah, sementara Kopo, meskipun macet, banjir, dan mungkin banyak masalah ekonomi, akses rumah sakit dan sekolah, koneksi pusat ekonomi kota, infrastruktur lebih lengkap katanya dibandingkan. Iya, bener, karena di kota. Jadi tadi perbandingannya secara perkotaan nih kayaknya. Oh, maksudnya iya harusnya, tapi nggak apa lah. Di dalam kota Bandung? Enggak, di antara yang sudah urban gitu, yang sudah kota. Oh. Daerah ada lagi nggak gitu yang lebih miris gitu melihatnya? Tapi ini kalau singkat intinya, jadi jawabannya ada, bahkan banyak yang secara objektif lebih berat kondisinya dibandingkan Kopo. Tapi gini, gue lebih penasaran kalau di Bandung ya. Oh iya. Coba ya. Nambah. Kalau di Bandung ya, karena emang ya sambil nunggu lu ngetik. Kalau kayak Nusa Tenggara itu agak menyedihkan sih. Oh iya. Kalau Lombok kan indah ya. Maksudnya mereka punya alam yang indah. Kalau Kopo kan tidak indah ya. Iya. Hah? Sama lu. Nggak itu enggak gini. Yang jadi ironinya adalah mereka punya alam yang hebat, yang indah. Ini Kopo. Enggak, Nusa Tenggara dan lain-lain kan disebut kan. Oh iya, gua kira Kopo. Enggak. Karena kalau Kopo ngomongin alam yang indah, gua agak indah masih indah. Enggak sinonim. Yang nggak sama, nggak tepat lah untuk menyebut Kopo adalah daerah yang indah. Bener, tidak indah untuk dilewati, tidak indah untuk tempat tinggal di situ. Tapi orang-orangnya kan masih indah-indah, baik-baik. Nah itu satu-satunya menurut gua kenapa orang Bandung masih waras gitu. Orang-orangnya, karena orang-orangnya masih pada baik. Gitu. Tapi ini jawabannya. Kalau dipersempit ke dalam Bandung sendiri, ada beberapa kawasan yang sering dianggap punya kondisi lebih berat dibandingkan Kopo intinya. Seperti Dayakolot. Wow. Dayakolot masih Bandung nggak ya? Apa udah kabupaten? Soalnya udah kabupaten. Dayakolot Balendah, tapi sangat terhubung ke Bandung. Dayakolot Balendah nih, kalian warga Dayakolot dan Balendah, ini langganan banjir dari Sungai Citarum. Kalau mereka dari sungai langsung. Kalau musim hujan bisa lumpuh total dan sebagainya. Yang kedua, Ranca Ekek. Itu mah jalur kita. Yang ketiga, Bakcip. Babakan Ciparai. Oh, Babakan Ciparai. Masa hampir singkat Bakcip. Orang-orang sono singkat, gak tahu sih. Tapi emang lucu-lucu singkatan jalan-jalan di Bandung. Contoh, kayak daerah gua, Cipamokolan. Kalau yang udah tahu nih udah lama, dipanggilnya apa? Cipok. Jadi daerahnya Cipok, Cipamokolan, singkatan dari Cipamokolan gitu. Atau enggak orang Cipam gitu. Gede Bags, orang Gede Bags. Antefangki. Persetan-persetan itu tuh enggak, gue nggak kenal lagi gitu-gitu. Karena lu bukan asli Bandung. Mulai. Gini nih. Mulai nih. Oh, ada lagi nih. Cicadas sama Kira Condong. Karena padat katanya. Intinya karena kawasan padat penduduk, gang sempit, tekanan ekonomi cukup tinggi, bukan soal termiskin, tapi kualitas ruang hidupnya. Iya. Sama terakhir, Gede Bage. Kedua tuh. Tapi dia bilang dulu sebelum banyak pembangunan. Sekarang udah Sumarekon soalnya. Oh, tapi dia ngejelasin intinya. Intinya, Kopo itu problemnya lebih ke kemacetan, kepadatan, dan drainase. Beberapa daerah lain punya masalah yang lebih berat seperti banjir tahunan, kayak Dayakolot Balendah tuh. Terus pencemaran lingkungan kayak Ranca Ekek, sama kepadatan ekstrim. Cicadas. Gitu. Ya, udah segitu doang. Jadi itulah perbandungan duniawi. Jadi Kopo masih menyedihkan nggak? Sangat menyedihkan.